Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan via grup ya, grup ketua kelas berarti. Siang kali ini kita akan masuk ke materi perancangan pack column. Kalau yang lalu perancangan tray column, sekarang adalah perancangan pack column. Nah, kalau sudah masuk materi perancangan pack column, berarti bentar lagi akan ada tugas pack column ya. Kelompoknya udah dibagi kan ya. Baik, saya share slide-nya. Mana ini? Loh, mana ini ya? Sebentar. Oh, ini di sini. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Pak. Ya. Oke, sebelum dimulai kuliahnya, seperti biasa, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di CX ya. Daftar hadirnya mestinya sih sudah dibuka. Baik. Ya, seperti di perancangan tray column, di pack column ini juga kita menentukan ini ya, hasil akhirnya nanti adalah rancangannya dalam bentuk specification sheet sebagaimana yang kemarin dicantumkan di tugas tray column seperti itu. Nanti akhirnya kita punya dimensi kolomnya seperti apa gitu ya, ketinggian kolomnya, dimensi kolomnya berapa, diameter kolomnya berapa, tinggi kolomnya berapa begitu ya. Nah, kalau di kolom ini, pack column juga tray column, kalau diameter tuh mewakili apa sebenarnya? Atau diameter tuh lebih ke mana pengaruhnya ya? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada, ya sudah, biar cepat. Nah, kalau kita bicarakan tentang kolom seperti ini, baik itu distilasi maupun nanti absorpsi dan kawan-kawan ya. Kalau diameter itu berarti mewakili capacity. Kalau tinggi itu berarti bukan mewakili ya, diameter itu berarti nanti menentukan kapasitasnya, sementara kalau tingginya itu berarti nanti menentukan spektrum pemisahannya gitu ya. Makin tinggi berarti kemampuan pemisahannya makin bagus atau spektrum pemisahannya makin tinggi. Kalau diameter makin besar berarti kapasitasnya makin gede. Ya, kurang lebih seperti, walaupun tidak eksak seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang yang lalu kita mendesain tray column gitu ya. Sekarang kita pack column. Nah, sebelum masuk ke desainnya atau langkah-langkah perancangannya seperti apa, ini ada sedikit perbandingan ya antara pack column dan tray column. Nah, kalau di bukunya Sinot itu di bab saya Sinotnya tahun berapa ini? Volume 6 ya, 4th edition. Coulson Richardson, tapi di situ Sinot yang bagian bab 6-nya kalau salah. Bab 11-nya kalau salah. Jadi di situ ditulis choice of plates or packing gitu ya. Nah, ini kurang lebih perbandingannya packing dan tray gitu atau plate gitu ya. Dimana di sini sudah dibuat ada berapa poin, ada kurang lebih 12 poin perbandingan antara pack column maupun yang tray column. Jadi yang pack column itu atau yang plate column itu dijelaskan bahwa bisa menangani rentang laju cairan dan laju gas yang lebih lebar. Gitu. Yang lebih lebar bila dibandingkan dengan pack column. Artinya kalau pack column berarti lebih terbatas gitu rentangnya. Ya. Kemudian pack column juga tidak dapat menangani laju cairan yang sangat rendah. Gitu ya. Kalau terlalu rendah, laju cairannya tidak bisa. Kemudian efisiensi plate ya, dapat diprediksi lebih baik dibandingkan dengan tinggi packing yang ekuivalen. Gitu. Kalau kemarin mungkin di studi kasus yang sudah dijelaskan oleh Bu Anita, gitu, ada
high equivalent to theoretical plate gitu ya. Jadi kalau kita punya packing dengan ketinggian tertentu itu atau sama itu nilainya sama dengan satu buah plate gitu ya yang teoritis gitu. Jadi tingginya berapa? Nah, efisiensinya kalau dengan plate itu lebih mudah diprediksi atau lebih pasti, lebih apa ya? Prediksinya itu hasil prediksinya lebih bagus lah gitu. Lebih jelas prediksinya, bisa kita dapat nilai yang lebih pasti daripada kalau menggunakan packing. Kemudian metode perancangan trade column lebih terjamin daripada pack column. Biasanya kalau untuk pack column kita kadang-kadang masih ragu ya, apakah liquid distribusinya itu bisa kita pertahankan gitu ya pada setiap atau pada rentang kondisi operasi yang rentangnya cukup berbeda gitu. Nanti jangan-jangan kalau sudah tekanannya atau flow-nya agak tinggi dan seterusnya, nanti distribusinya menjadi berubah ya. Dan seterusnya. Kemudian pada plate column lebih mudah dipasang pendingin. Misalkan kita mau menambahkan pendingin di dalam plate column-nya itu, maka itu lebih mudah. Misalkan kita mau menambahkan coil gitu ya di dalam plate-nya itu bisa. Lebih mudah daripada packing gitu ya. Packing kan di dalamnya ya packing, ada isiannya gitu ya, di dalamnya ada isiannya begitu, sehingga kalau mau menaruh pendingin di dalam ya susah lah intinya. Oke, itu poin berikutnya. Selanjutnya adalah pada plate column lebih mudah dipasang saluran pengeluaran di tengah-tengah kolom atau side stream gitu ya. Misalkan kita mau ngambil produk yang di sini nih, side streamnya gitu ya, itu bisa ya. Misalkan mau diambil di tray keberapa gitu ya. Kalau di pack column nggak bisa. Kemudian plate column itu lebih mudah dibersihkan. Misalkan fluidanya gitu ada padatannya, mengandung padatan gitu ya, bisa menyebabkan fouling. Plate column lebih mudah dibersihkan gitu ya. Si plate column itu bisa dibersihkan. Misalkan kita membuat main waste atau apalah gitu ya di plate column itu. Tapi kalau packing column ya paling bisa lebih gampang gitu. Packingnya aja dikeluarin gitu ya. Packingnya aja dikeluarin, diganti sekalian. Jadi begitu udah dikeluarin packingnya, tinggal kolom-kolom ininya aja kan, berarti tinggal vesselnya saja gitu kan, kolomnya itu tinggal dibersihkan lebih gampang. Kemudian untuk cairan yang korosif gitu ya, sifatnya korosif, pack column itu lebih murah daripada plate column gitu ya. Untuk cairan yang korosif, misalkan kita nanti untuk cairan korosif menggunakan material packing yang tahan korosi gitu ya, tinggal kolomnya gitu ya, itu lebih murah. Nah, kalau di plate mungkin nanti plate-nya itu juga dari plate ke plate dan seterusnya itu kan, plate-nya banyak ya, atau tray-nya kan banyak, itu kan perlu material semua itu. Jadi lebih mahal. Di sini jelaskan bahwa kalau untuk korosif packing column lebih murah. Kemudian liquid hold up pada packing column itu pack column itu lebih rendah daripada plate column. Nah, seperti ini. Jadi liquid hold up seperti ini nanti fungsinya kalau misalkan ada cairan-cairan gitu ya, atau material yang toksik, flammable gitu ya, sehingga tidak banyak yang tertinggal di situ. Kemudian pack column lebih sesuai untuk foaming system. Kalau misalkan kita punya liquid dan fase gasnya itu mudah terbentuk foaming, ya, nanti kalau menggunakan pack column itu lebih sesuai. Jadi, karena mungkin nanti di dalamnya bisa dipecah dengan adanya packing gitu ya. Kalau tray mungkin ya foaming ya sudah itu meludak gitu ya ke atasnya. Kemudian pada pack column pressure drop per HITP lebih rendah daripada plate column. Ini sangat cocok untuk sistem vakum. Kalau misalkan kolomnya perlu divakum, maka pressure drop-nya untuk yang
pack column itu lebih rendah daripada plate. Gitu ya. Kalau misalkan kolomnya harus divakum begitu, nanti si packing ini lebih menguntungkan. Pressure drop-nya nggak terlalu gede. Kalau pressure drop-nya gede kan berarti kan vakumnya harus tinggi juga ya. Kemudian yang terakhir, pack column sangat cocok untuk diameter kecil. Pack column itu biasanya untuk diameter di bawah 0,6. Nah, kalau untuk plate column, itu misalkan mau dikonstruksi untuk diameter yang 0,6 ke bawah, itu sangat susah. Gitu ya. Itu perbandingan antara pack column dengan tray column. Nah, sekarang dalam menentukan dimensi kolom ya, atau dimensi kolom isian maksudnya, atau pack kolom ini, maka ada beberapa langkah gitu ya. Seperti kemarin di tray kolom juga ada beberapa langkah. Hanya di sini mungkin untuk yang pack kolom lebih sederhana gitu ya. Langkah-langkahnya tidak sebanyak yang kemarin. Yang pertama adalah memilih tipe dan ukuran atau isian packing. Jadi penentuan packing ini nanti pengaruhnya misalkan ke berapa diameternya dan seterusnya gitu ya. Packing diameternya berapa gitu ya. Kemudian nanti diameter dari kolomnya berapa gitu ya. Kalau misalkan nanti kita dapat diameter berapa, packingnya berapa, ya kurang lebih seperti tadi, hubungan antara diameter kolom dengan diameter packing gitu ya. Kemudian nanti tipe packing juga ada macam-macam, ada yang barrel, ada yang interlocks, ada yang ya macam-macam, ada berbagai jenis packing gitu ya. Tidak hanya tipenya saja, maksudnya bentuknya saja, tapi packing ini juga materialnya nanti juga berbeda-beda. Dan packing ini juga nanti punya namanya packing factor gitu. Packing factor itu nanti yang digunakan untuk perhitungan juga dimensi gitu. Packing factor. Kemudian yang kedua adalah menentukan NTU atau number of transfer unit. Ini sebenarnya kalau NTU dan teman-temannya juga sudah dijelaskan ya di beberapa contoh, tapi nanti di sini ada metode-metode yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan diameter kolom. Nah, diameter kolom tentunya seperti apa ya, nanti di sini ada beberapa poin yang harus kita hitung gitu ya. Ada penentuan presentase flooding gitu ya. Ini seperti tray kemarin ada flooding juga, di sini juga ada, nanti menghitungnya seperti apa nanti dijelaskan. Kemudian ada menghitung laju alir massa superficial gas gitu ya. Superficial gas nanti laju alir massanya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah baru menghitung diameter kolomnya sendiri. Begitu sudah dapat presentasi flooding, superficial gas, nanti kolomnya bisa ditentukan. Berikutnya adalah menentukan tinggi packing atau isian dengan metode Cornell atau metode Onda. Jadi ada dua metode yang bisa kita gunakan nanti untuk menghitung tingginya itu ya. Jadi high transfer unitnya nanti berapa itu, overall gas-nya atau yang overall liquid-nya nanti dapatnya berapa gitu ya, dikalikan NOG-nya nanti dapat tinggi totalnya packing itu berapa. Ada dua metode yang disajikan di buku Sinop juga, ada Cornell, ada Onda. Nanti kita lihat metode perhitungannya seperti apa untuk Cornell, bagaimana untuk Onda. Kemudian adalah menentukan konfigurasi packing atau isian. Misalkan jumlah packing bednya berapa, tinggi bednya berapa gitu ya. Misalkan kita nanti ada batas maksimum nih, ternyata packing kita itu tinggi maksimumnya adalah sekian gitu ya. Atau nanti dalam satu packing itu ketinggian maksimumnya berapa kali diameter gitu ya. Begitu sudah lewat ternyata kita masih butuh misalkan total packing kita mestinya adalah 10 meter misalkan ya. Ternyata dari perhitungan atau dari ketentuan itu dia packing ini maksimal ketinggiannya adalah 3 kali diameter misalkan. Untuk tipe packing tertentu seperti itu, nanti ada tipe packing yang lain dia punya ketinggian maksimal berapa kali diameter, ada, nanti silakan dicari di literatur ya. Nah, ternyata tinggi maksimumnya misalkan 3 kali berapa gitu ya. Ternyata dapatnya adalah satu bed itu dapat misalkan 4 meter misal. 4 meter. Oh, ternyata masih ada 6 meter lagi nih. Oh, berarti harus
diubah jadi berapa packing gitu ya, apa jumlah pack bed-nya itu berapa bed gitu ya di dalam satu kolom packing itu atau kolom isian itu. Nanti di dalamnya tuh bukan hanya satu packing panjang gitu, tapi pack bed-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah milih internal kolom. Jadi nanti ada berbagai macam liquid distributor gitu ya. Di dalam itu nanti mau milih yang seperti apa. Liquid redistributor, ada packing support, ada hold down plate dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan kelengkapan kolom. Misalkan nozzle gas masuk, cairan masuk kolom, kemudian jenis dan ukuran tutup, manhole, support yang lain gitu ya. Nah, sebelum ke situ tadi tentunya dalam pemilihan packing ini atau packing sendiri sebenarnya fungsinya kan kalau di plate column itu kan bentuknya baki gitu ya. Baki atau nampang gitu. Yang di situ ada lubang-lubangnya begitu yang memastikan kontak antar gas dengan caranya bagus, maka di packing ini juga sama ya. Packing itu dipilih gitu atau dibentuk pun nanti ada punya bentuk yang bermacam-macam. Itu tujuannya adalah yang pertama memberikan surface area yang besar. Untuk apa? Untuk kontak ya. Jadi antar muka membuat apa area antar muka gitu ya. Interfacial area gitu ya. Membuat luasan antar muka yang besar antara gas dan cair. Kalau luas antar mukanya makin besar, berarti ketemu antara gas dengan liquid itu makin bagus. Kemudian yang berikutnya adalah packing ini ditujukan untuk membentuk atau mendorong distribusi baik liquid maupun gas itu baik gitu. Jadi packingnya nanti kalau kan kini ada dua aliran gitu ya, ada gas sama cair, biar distribusinya bagus itu salah satu fungsi dari packing. Karena distribusi gas sama cairan di dalam kolom itu bisa menyebar dengan baik gitu. Nah biasanya sih memang yang jadi masalah misalkan kalau ada channeling gitu ya, jadi di dalam ada yang terbuka gitu, area-area yang terbuka gitu, mestinya diisi oleh packing semua, tapi ada bagian yang entah tadinya kebuka sedikit gitu, kemudian kedorong terus jadi membentuk channel gitu atau saluran gitu, sehingga cairan hanya lewat situ saja, gas lewat situ saja gitu, kontaknya antara gas sama cairan tidak bagus. Atau bahkan nanti ada yang ada yang bergerak itu melewati dindingnya gitu. Bergerak itu melewati dindingnya, ya itu tidak diharapkan ya. Oke, kemudian ini adalah contoh ya bentuk dari packing column gitu ya atau pack column. Di sini ada kolomnya, kemudian yang disilang ini adalah berarti pack bed-nya gitu ya. Kemudian packing ini kan dia tidak bisa langsung dimasukin sampai ke bawah gitu kan. Bisa jadi di sini harus ada tempat masuk untuk gas masuk kan dari bawah. Berarti nanti harus ada yang mendistribusikan gas gitu ya. Sekaligus untuk menjaga packingnya begini, packing support gitu ya. Jadi di sini makanya ada packing support yang tujuannya nanti agar packingnya diisi di sini biar di atas supportnya ini. Kemudian nanti gas masuk ke sini, di bawahnya ada semacam kayak lubang-lubang gitu untuk mendistribusikan gas masuk ke dalam. Kemudian ada lubang masuk gitu ya, ada lubang keluar dan seterusnya. Nah, kita lihat satu-satu. Yang di kolom tentu saja fungsinya adalah untuk diisi dengan packingnya gitu ya. Ya kalau nggak ada kolomnya packingnya mau taruh di mana gitu. Kemudian ada packingnya sendiri, ya tadi sudah saya jelaskan berapa fungsinya ini. Jadi untuk membuat kontak yang baik antara gas sama liquid gitu ya, membuat luas antar muka yang besar gitu ya. Kemudian ada liquid distributor di bagian ini nggak kelihatan ya, yang liquid distributor yang ini ya. Jadi nanti ada pendistribusi cairan, kan ini kan ada cairan masuk dari atas, kemudian di sini ada liquid distributor, nanti untuk mendistribusikan cairan yang masuk gitu. Jadi kalau langsung jatuhnya dari pipa sini langsung
gini plug gitu kan, jadi nanti tidak terdistribusi dengan baik ya. Ya, kemudian juga tidak bisa di permukaan packingnya begitu terdistribusi gitu ya liquidnya. Padahal kan maksudnya adalah membasahi packing, kemudian si gas ketemu dengan dekat dengan packing begitu sehingga antar mukanya antar gas sama liquid ketemu. Kemudian di atas ada namanya hold down plate. Gitu ya. Oh ya, sebelum ke hold down plate, selain liquid distributor nanti ada namanya liquid redistributor gitu ya. Jadi misalkan nanti packingnya ternyata wah kalau segini tingginya gitu ya, ternyata kita nggak bisa nih di dalam satu packbed, harus dibuat jadi dua gitu. Berarti nanti ada packbed yang satu, kemudian satu lagi di atasnya ada yang kedua gitu. Nah berarti agar liquidnya terdistribusi dengan baik, nanti ada namanya liquid redistributor gitu. Ini misalkan di packbed yang pertama, yang atas gitu ya, di bawahnya ada support gitu. Nanti di sini ada liquid redistributor lagi gitu ya. Ada liquid distributor lagi, namanya liquid redistributor. Jadi liquid yang jatuh dari bed di atasnya didistribusikan lagi oleh liquid redistributor ke packbed yang di bawahnya. Karena ada juga nanti cairan yang entah karena channeling atau gimana gitu ya. Kemudian ada hold down plate gitu ya. Nah, hold down plate. Nah, ini tugasnya hold down plate ini adalah menjaga agar yang pertama, misalkan kita punya packing yang kalau terbawa kan ini ada aliran liquid dari atas ke bawah, kemudian ada cairan ada gas masuk dari bawah ke atas. Nanti karena ada aliran gas ini mungkin ada yang terbawa dan seterusnya bergerak gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya keramik apa kan bergerak banyak bergerak itu nanti banyak yang pecah-pecah gitu. Sehingga nanti dijaga dengan hold down plate agar tidak banyak bergerak gitu, tidak terfluidisasi. Kemudian kalau misalkan packingnya densitasnya rendah gitu ya, misalkan yang dari plastik begitu, atau dari metal gitu yang ringan gitu tipis begitu, nanti khawatirnya ke bawah ke aliran ke atas sana terbang gitu ya. Makanya perlu diberikan hold down plate. Oke. Nah, itu saja gambaran mengenai packing kolomnya. Tentu saja ada support, ada tutup gitu ya. Ada cairan keluarnya juga, ada gas keluarnya juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan NOG. Jadi kan kita perlu tingginya kolom ya, perlu tinggi kolom. Nanti kita dihitung dari sini. Yang pertama nilai NOG-nya dulu. Nah, pendekatannya adalah yang pertama kondisinya encer. Kalau kondisinya encer seperti itu, berarti nanti kalau ada perubahan konsentrasi nanti tidak banyak mengubah laju, tidak banyak mengubah lajunya ya dari kedua aliran itu. Kemudian kurva kesetimbangannya adalah linear. Nah, untuk menentukan NOG ini ada banyak cara. Salah satu atau umumnya itu menggunakan grafis, gitu, menggunakan metode grafis. Nah, nanti ada nih metode atau grafik yang bisa kita gunakan untuk menentukan NOG ini, di mana grafik itu menghubungkan antara NOG dengan Y1/Y2. Berarti ini konsentrasi gas solut input dibagi konsentrasi gas solut di outputnya atau keluarannya gitu ya. Masuknya berapa konsentrasinya, keluarannya berapa dibagi rasio. Nanti kita bisa hubungkan, ini kan berarti menggambarkan ini ya, kalau input bagi output, kalau di membran tuh output dibagi input ya. Removal rate-nya. Tapi ya bukan langsung output-nya gitu ya. Input dikurangi output bagi input lagi gitu. Removal-nya kayak gitulah. Jadi ini sebenarnya melambangkan pemisahannya gitu ya. Kemampuan pemisahannya tuh seperti apa. Kita mau targetnya tuh masuknya berapa, kemudian keluar jadi berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa mendapatkan NOG, tetapi ya bukan kemudian kurvanya Y/1/NOG aja, tapi ada namanya itu derajat pemisahan atau parameter A. Ini A ini adalah L per M kali G. L ini liquidnya, laju liquidnya ya, liquid mass flow rate. Kemudian molar ya. Kemudian yang G adalah untuk gasnya ya, molar gas flow rate. Kemudian yang M ini adalah sebentar.
Betul. Ya. Nah, yang M ini adalah slope untuk garis operasinya. Ya, ini liquid, laju alir liquid, ini laju alir gas, ini yang slope-nya untuk garis operasi. Nah, ini kan berarti garis operasi, yang slope-nya ya. Garis timbangan, mungkin kalau yang metode seperti ini kemarin kita sudah dijelaskan oleh Pak Wawan juga, oleh Bu Anita juga, contohnya juga sudah ada. Tapi kita bisa menggunakan yang seperti ini, gitu ya. Jadi dari data Y1 per Y2 tadi, kemudian kita punya M, GM per LM-nya. MGM per LM itu tadi berarti yang ini ya. A itu L per MG, atau dibalik. Kalau di sini M, GM per LM. Gitu ya. M kali G per L lah gitu. Kalau bingung dengan M kok M lagi gitu ya. Bukan NGM film kartun itu ya. Nah, kemudian di sini ini jadi ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai berapa ini? 5. Ini adalah nilai Mg per L-nya. Ya. Dari mulai 0 paling bawah, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Jadi NOG itu NTU, number of transfer unit, tapi untuk overall gas gitu ya. Kalau kita meninjaunya dari sisi gas. Jadi kurvanya NOG versus Y1 per Y2. Ini fraksi mol solid input bagi solid gas output gas ya. Misalkan kita punya Y1 per Y2-nya berapa? 20 misalkan ya. Kemudian kita mau pakai Mg per L-nya berapa gitu ya. Misalkan yang 0,9 gitu ya. Ya, kita tarik ke sana, nanti kita dapat misalkan nilainya adalah 13 NOG-nya. Ya, kita dapat NOG-nya. Ada juga yang seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini gitu ya. Nilainya number NOG-nya di bawah, kurvanya ya terserah nanti kalian mau menggunakan yang mana gitu. Kalau yang di Sinot itu yang ini, ada yang ini. Tapi ada juga yang seperti ini. Jadi nilai ini bisa A atau seper A tergantung ya transportnya dari Y to X atau dari X to Y. Intinya adalah menghubungkan antara NG atau NOG atau NOL gitu ya dengan fraksi Y-nya tadi. Sebentar. Sorry, nanti kalau HP-nya mati malah koneksinya putus ya. Lupa dicas. Oke, berikutnya adalah estimasi untuk menghitung diameter kolom gitu ya. Untuk menghitung diameter kolom, yang pertama kita perlu memilih pressure drop-nya. Mau pressure drop-nya berapa gitu ya. Mengenai pressure drop nanti kita bahas berikutnya lagi juga ada. Tapi ini ada poin-poinnya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung FLV. Anda pasti sudah familiar dengan FLV ini ya. Di trade juga dulu pernah menghitung gitu. Seperti ini namanya. Kemudian dari FLV ini secara grafis kita bisa memperoleh nilai K4. Kalau yang dulu di trade K1 ya. Sekarang K4. Kemudian berikutnya adalah menghitung V aksen W. V aksen W itu berarti nanti rumusnya seperti ini ya. Dia itu apa namanya? Laju massa per untuk massa gasnya ya. Laju massa gasnya per satuan luas gitu ya. Dan nanti dihitung dengan nilai ini. Nah, tadi kan di depan Anda menentukan jenis packingnya ya. Nah, dari jenis packing kan nanti dapat apa namanya? Faktornya. Packing faktornya gitu ya, atau FP gitu ya. Nah, di persamaan ini itu FP-nya nanti digunakan. Packing faktor ini, yang ini. Oke. Nah, setelah kita memperoleh nilai V aksen W ini atau yang menggunakan persamaan ini ya, V bintang W ini, maka kita bisa menghitung area kolom. Ya, area kolom. Jadi kita punya laju alir gas kan tadi ya, gasnya misalkan dalam bentuk laju alirnya massa gitu ya, per satuan waktu. Kemudian nanti jika dibagi dengan V aksen W, di mana ini
adalah masa perluas gitu ya, luasan area kolomnya gitu ya. Ya tentu saja laju dibagi laju dengan luas kan ketemu luas kolomnya, luas area kolomnya berarti bisa dihitung. Berikutnya dari luas area kolom itu kita menentukan nilai diameter kolomnya gitu ya. Karena rumusnya pi per 4 kali d kuadrat, maka nilai d-nya adalah seperti misalnya. Kemudian kita menghitung persamaan flooding, menghitung persen flooding, menghitung persen flooding. Persen flooding itu dihitungnya dari mana? Dari akar K4 dibagi K4 flooding kali 100%. Jadi di dalam grafik ini tadi FLV versus K4 nanti kita bisa menentukan K4 dan K4 saat flooding gitu ya. K4 cari di sini kok ke sana tadi. K4 per K4 flooding. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi ini FLV yang X-nya FLV, yang Y-nya adalah K4 gitu ya. Di sini ada kurva gitu ya. Ada kurva, sorry ini mestinya salah, ini bukan Y1 per Y2 versus K4 ya. Nah, yang melengkung-melengkung ini adalah parameter of curves is pressure drop in millimeter of water per meter of pack height. Jadi kalau kita punya packing ketinggiannya sekian meter, maka pressure dropnya itu sekian milimeter per meter packingnya gitu. Sekian milimeter per meter packingnya. Nah ini apa namanya ini ada angkanya, berapa gitu. Ini dari FLV tertentu misalkan 0,4 gitu ya. Kemudian kita mau pressure drop-nya berapa, kita tarik ke sana, kita dapat nilai keempatnya. Nah, kemudian dari titik yang sama ini, misalkan tadi 0,4 ini, dari titik yang sama kita tarik ke atas sampai ketemu flooding line ini. Nah, itu berarti K4 flooding. Jadi ini tadi ya, K4 flooding dari 100%. Ini kita dapat nilai persen floodingnya. Nah, untuk penentuan pressure drop, untuk penentuan pressure drop, ini ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, untuk random packing, itu maksimum pressure drop-nya adalah 80 mm air per tinggian packing gitu ya. Dan biasanya untuk kecepatannya adalah 80% dari kecepatan flooding, ini maksimalnya ya. Kemudian untuk absorber, tipe absorber maupun untuk tripper dan untuk stripper itu biasanya adalah nilainya 15 sampai dengan 50 mm air gitu ya. 15 sampai 50 mm. Kemudian untuk distilasi, dengan distilasi tapi tekanannya sampai tekanan sedang, itu nilainya adalah 40 sampai 80. Itu pressure drop-nya. Untuk cairan yang cenderung berbusa itu setengah ini dari nilai ini gitu ya. Setengah nilai ini. Nah, untuk vacuum distillation itu minimum maksimum ya, 8 mm air per meter tinggi packing. Oke. Ikut ketentuan untuk pressure drop-nya. Nah, sekarang adalah penentuan tinggi packing isian. Nah, tadi kan tinggi packing atau isiannya. Tadi kan kita di depan sudah dapat NOG, berikutnya adalah menghitung HOG-nya gitu ya. Nah, HOG dan NOG ini dua-duanya dipengaruhi oleh yang pertama sifat fisik dan sifat aliran gas dan cairan dari kolom ya. Jadi kalau sifat fisik sama sifat alirannya berbeda, nanti juga berpengaruh terhadap nilai HOG dan NOG. Nah, yang berikutnya adalah misalkan nanti nilai, bukan misalkan ya, salah satu adalah besaran kakinya ya. Jadi kesetimbangan antara koefisien kesetimbangan gas. Ini kinetika gas dari fase gas, gitu ya, di fase gas, kemudian yang ini di fase cair. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan Smith, ya. Bilangan Smith dari gas maupun cairan, gitu, dan lain-lain. Jadi yang utama memang sifat fisik dan sifat aliran dari gas maupun cairan itu mempengaruhi nilai HOG dan NOG-nya. Makanya di sini nanti ada beberapa parameter ya, baik dari sifat fisik maupun sifat aliran
untuk gas maupun cairan di dalam kolom yang digunakan untuk menentukan nilai HOG-nya nanti. Oke. Nah, untuk penentuan nilai HOG dengan metode Cornell, jadi ada dua nanti metodenya, Cornell sama Onda, gitu ya. Untuk metode Cornell, kita perlu beberapa data, ya, atau parameter, gitu ya. Nanti apa namanya, ada difusivitas cairan, difusivitas gas, gitu ya. Kemudian laju alir cairannya, kemudian Smith number-nya, kemudian ada parameter-parameter seperti ini, gitu ya. Ada parameter-parameter yang nanti digunakan untuk menghitung juga nilai KK-nya, gitu ya, untuk dapat nilai HOG, gitu ya. Kemudian F1, F2, F3 ini juga apa namanya, ada correction factor, gitu ya. Correction factor untuk liquid, gitu ya, viscosity, gitu ya. Correction factor untuk liquid density maupun correction factor untuk surface tension. Jadi memang yang ini kan berarti nanti hubungannya ke sifat aliran, gitu ya. Sementara untuk yang ini berarti nanti ke alirannya, gitu ya. Bukan alirannya, ke sifat fisik dari fluidanya, gitu ya. Oke, nanti setelah itu kita dapat nilai K3, iterasi HOG sampai diperoleh nilainya yang sesuai. Nah, ini untuk menghitung difusivitas cairan, ya ada rumus seperti ini. Kemudian untuk difusivitas gas bisa diperkirakan dengan persamaan seperti ini. Ya, kemudian bilangan Smith cairan, gitu ya. Ini sebenarnya membandingkan atau rasio antara momentum sama apa namanya, massa, ya, difusivitas momentum sama difusivitas massanya. Kemudian ada laju alir massa superficial dari cairan, ini perlu dihitung juga. Ini adalah laju alir massanya dibagi dengan luas area tadi, ya. Oke. Nah, ini adalah kurva yang kita gunakan untuk menentukan nilai K3-nya, gitu. K3. Kalau di bukunya Synod yang Coulson Richardson volume 6, gitu ya, 4th edition, saya punyanya itu di gambar 11.41. Nah, tadi kan kita punya persen flooding, ya, di depan kita punya persen yang udah dihitung tadi. Persen floodingnya nanti kita gunakan untuk menentukan nilai K3 di sini. Diambil sini, gitu, kemudian tarik ke sana, misalkan nanti dapatnya 0,85 misalkan K3-nya. Oh ya, jangan lupa ya di laporannya nanti kurva-kurva seperti ini, ya, kemarin sempat diingatkan oleh Pak Wawan juga. Kalau kalian menggunakan kurva seperti ini, jangan lupa ditunjukkan kalian ngambilnya di mana, ditarik kemana, gitu ya. Nah, setelah dapat nilai K3, ini untuk yang lain, ya. Nanti ada parameter, ya, jadi selain K3, nanti ada parameter lain yang tadi bentuknya seperti ini. Ini apa nih? C, ya. Jadi packing parameter as function of percent flood. Ini ada packing parameter sebagai fungsi dari percent flooding, ya. Kalau di apa namanya di Synod yang saya punya ini, dia kurvanya rada berbeda, gitu ya. Tapi ya sama seperti maksudnya sama, itu ada ukuran packingnya, gitu ya. Kemudian di sini ada yang sumbu X adalah persen flooding, kemudian yang di atas adalah packing parameternya atau faktor, gitu ya. Kalau di sini faktor for Hg untuk Hg, ya, gas. Nah, kemudian ada packing parameter juga yang bentuknya seperti ini. Ini bacanya apa, ya? Tapi kalau yang ini untuk liquid, gitu ya. Ini untuk liquid as function of L aksen, gitu ya. Ini L aksen itu atau L bintang tadi sebenarnya adalah kilogram per meter persegi per second, gitu ya. Laju alir liquid tadi yang dibagi luasannya. Kemudian ini adalah ukuran packingnya, gitu ya. Misalkan ada yang pakai 1 in, 1,5 in, atau setengah in. Tapi untuk barrel saddle, keramik barrel saddle, kalian cari aja kurva-kurva seperti ini. Kalian menggunakan jenis packing seperti apa, ya, itu nanti kurvanya harus yang seperti itu. Kemudian dari situ nanti dihitung nilai Hg, Hl, HOG. HL berarti dari Smith nanti, ya. Kemudian ada K3. Kemudian ada sebentar. Ini tadi ada yang kelewatnya.
Bentar ya, sebentar. Nilainya tadi oh ya, di sini kan sudah ada ya. Oke, tadi nggak ada yang lewat. Ini tadi sudah ditentukan, K3 juga sudah dihitung gitu ya. Kemudian ada nilai-nilai yang lain. Ini untuk HG, HL, kemudian untuk yang HG persamaannya seperti ini. Ini yang sudah menggunakan apa namanya faktor koreksi tadi yang saya jelaskan, faktor koreksi untuk density, surface tension, viscosity, gitu ya. Nah, nanti dinilai Hg. Nah, dari persamaan dari kedua ini sudah dihitung, maka nilai HOG-nya adalah Hg ditambah mg per L kali HL. Nah, ini kita dapat HOG-nya. Dari HOG sama NOG tadi di depan, maka kita bisa mendapatkan tinggi packing-nya berapa. Itu metode Cornell. Berikutnya adalah metode Onda. Metode Onda. Beda parameter-parameter yang digunakan. Gitu ya. Ada AWI, gitu ya. Ini adalah effective interfacial area dari packing ya per unit volume. Jadi kita misalkan punya packing dengan volume tertentu, maka efektif interfacial areanya adalah sekian gitu ya. Nanti satuannya itu meter persegi per meter kubik gitu ya. Jadi setiap 1 meter kubik packing itu dia punya area efektifnya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada KL. Ada KL. KL ini adalah liquid film mass transfer coefficient gitu ya, atau transfer koefisien pada koefisien transfer massa gitu ya pada lapisan film cairan. Kemudian ada K5, ini ada K5 nanti dari kurva gitu ya. Kemudian ada KG, berarti ini untuk yang koefisien transfer massa tapi untuk yang film gas gitu ya, di film atau lapisan film gasnya. Kemudian nanti menghitung Hg dan HL, dari situ baru diperoleh nilai HOG-nya. Oke, jadi ini adalah persamaan-persamaan yang digunakan. Ya. Persamaan-persamaan yang digunakan di situ. Oh, ini AW-nya gitu ya. AW-nya tadi menghitungnya bagaimana nilai KL-nya gitu ya. Kemudian persamaan untuk menghitung KG gitu ya. HG, HL dan HOG. Jadi persamaan-persamaannya sudah ada di situ untuk menentukan nanti dari situ adalah nilai HOG-nya, tinggi HOG-nya gitu ya. Oke. Ini sudah habis untuk slide-nya. Saya menunjukkan contoh mana ya? Sebentar ya. Ini saya akan menunjukkan contoh dari beberapa dari tahun lalu ya. Ini ada saya ambil dari beberapa contoh, tapi saya ambil satu saja. Contoh untuk pembuatan laporan perancangan pack column gitu ya. Tahun lalu berarti 2019. Seperti biasa ada lembar halaman depannya gitu ya, jadwal dan seterusnya begitu ya. Kemudian nanti kalian berarti harus membuat yang pertama ketentuan tugasnya, jangan lupa ditaruh di depan. Kemudian ada lembar specification gitu ya, atau specification sheet, nanti ditaruh selengkap mungkin di sini ya agar bisa dibayangkan nanti packingnya bentuk tingginya sekian, diameter sekian gitu ya. Kemudian nanti packing di dalamnya itu apa yang digunakan, materialnya apa, tutupnya, kemudian supportnya begitu ya. Nah, misalkan di sini dia menggunakan metal racing ring dan seterusnya. Kemudian nanti ada internal column specification-nya, misalkan packing supportnya, pakai yang multi beam package support ya, karena apa, di situ di dalam di bukunya nanti ada alasan-alasan jenis-jenis
jenis-jenis packing supportnya ada. Kemudian liquid distributornya bentuknya seperti apa, atau tipenya seperti apa yang digunakan, begitu ya. Kemudian nanti misalkan menggunakan liquid distributornya tipenya apa. Nah, kemudian nanti ada hold down plate. Ini ada juga yang menyajikan dalam bentuk gambar seperti ini, ya. Oh, dia ternyata dibagi jadi dua packingnya, gitu ya. Pack bednya ada dua, mungkin karena ketinggiannya sudah nggak masuk lagi ya. Kemudian seperti biasa ini langkah-langkah perhitungannya. Jangan lupa, misalkan kalian ada persamaan-persamaan, jangan lupa diberikan nomornya ya. Kemudian tabel dibuat sebaik mungkin, satuannya diperhatikan. Nah, seperti ini jangan lupa ya. Jangan hanya menampilkan kurvanya saja, tetapi tunjukkan juga. Oh ya, kalian mengambilnya dari FLV-nya 1, berapa misalnya. Kemudian ditarik ke atas dengan press drop sekian, kemudian dapatlah nilai keempatnya, keempat flooding-nya berapa, ini tarik ke sana. Dari situ dapat nilai flooding, persen flooding-nya berapa. Oke, kemudian apa lagi? Ya, ini juga sama kurva-kurva yang lainnya. Jangan lupa dibuat apa namanya, garis-garisnya. Dan ya, sitasinya, sering lupa waktu ini, dikasih sitasinya ya. Ini ngambil kurvanya dari mana. Oke, paling itu saja. Satuan-satuan dan angka jangan lupa ya, diperhatikan. Kemudian, oh ya tadi mungkin saya perlu ke sini sebentar untuk memperlihatkan. Nah, ini ada berbagai macam jenis packing ya. Tadi Anda boleh lihat atau cari juga di gambar-gambar di buku yang lain barangkali kalau ada yang lebih lengkap. Ini ada contoh-contoh untuk jenis yang A itu adalah racing ring. Ya, racing ring dia bentuknya seperti ini. Ada materialnya, ada keramik, ada metal gitu ya. Ada yang bentuknya ball ring seperti ini. Ya. Kalau racing ring dia hanya ya seperti pipa-pipa kecil yang dipotong-potong gitu. Kemudian kalau yang ball ring dia bentuknya seperti ini, jadi luas permukaannya mungkin jadi lebih baik, distribusi liquidnya jadi lebih baik. Tapi ya mungkin harganya juga nggak tahu sih kalau harganya ya. Ini tapi bentuknya lebih rumit ya. Kemudian ada yang seperti ini, yang C. Yang C ini barrel saddle. Seperti apa? Seperti saddle apa sih? Kalau buat tunggangan kuda itu ya. Kalau kita naik kuda itu ada ya seperti itu ya. Buat kita naik ya seperti itu. Kemudian ada juga yang interlock saddle. Ini yang D, interlock saddle. Ini yang sudah dari perusahaannya Metalog Hi-Pack. Jadi ini ada dari apa namanya mungkin dari perusahaan tertentu itu sudah dipaten. Kemudian ada keramik tapi yang super interlock seperti ini. Nah, masing-masing itu, nah ini Anda jangan lupa rekomendasi size range-nya di sini ada ya. Misalkan kalau diameternya Anda berapa gitu ya, maka packing size-nya ya ini ada rentang-rentang, ada rekomendasinya di sini. Kemudian nanti ada lagi sebentar di tabel ya, ada di tabel berapa tadi? Nah, ini di tabel di sini. Kalau di sini tabel 11.3. Atau yang versi yang lain mungkin akan berbeda. Ini ada typical packing efficiencies. Tipenya apa, size-nya berapa gitu ya. Tapi yang kita gunakan mungkin nanti yang ke yang bentar yang sebentar. Kok terlewat ya? Sepertinya terlewat. Oh ini. Oh bukan. Tadi ada yang packing factor ya, packing factornya kok. Nah ini sorry terlewat. Ini ada packing factor yang saya tadi bicarakan FP. Jadi di tabel ini juga sudah ada. Misalkan kita memilih menggunakan racing ring keramik ukuran 13 mm misalnya, maka packing factornya adalah 2100 per meter. Oke, ini misalkan untuk yang carbon steel, ya ini macam-macam packing ya.
polishing metal. Nanti di sini ada ukurannya berapa, kemudian packing factornya berapa, ini ada. Jadi di packing factor nanti nggak usah bingung di situ. Cari-cari saja dari data, dari reference, nanti ada nilai packingnya berapa. Kemudian itu tadi cara perhitungannya ya. Yang berikutnya adalah ini kolom internal tadi ya. Nah, ini adalah support, packing support ini. Packing support. Nah, packing support itu ternyata bentuknya ada yang seperti ini ya. Jadi di sini ya ini bukan dua dimensi ini, seperti tadi yang gambar yang pertama saya tunjukkan ya, mana ya? Bukan ini, sorry. Ya, di sini tadi di halaman depan aja. Oke, kecepatan. Jadinya terlewat. Nah, jadi ini kan bentuknya seperti ini sebenarnya. Ya ini hanya karena tampilannya seolah-olah dipotong gitu ya, penampang melintang. Jadi ada gas injection, jadi ada apa ya? Ada distribusi buat gas juga gitu. Ke atas itu ada distribusi buat gasnya. Gitu. Jadi ada lubang-lubangnya untuk mengalirkan gas, tapi ada juga untuk yang alirannya liquid gitu. Liquidnya bisa ke bawah, gasnya ke atas. Ya macam-macam ya supportnya. Kemudian apa lagi? Ini distributor untuk liquid ya, macam-macam distribusinya, nanti Anda bisa pilih tergantung nanti desain Anda. Kemudian ada liquid redistributor. Jadi dia memang digunakan untuk mengumpulkan, misalkan ada dua packbed dari atas mengalir cairan ke bawah, gitu ya, sampai bawah sebelum masuk ke packbed yang kedua di bawahnya dikumpulkan dulu, gitu ya. Ada namanya liquid redistributor untuk didistribusikan ulang. Gitu ya. Nanti agar distribusinya lebih bagus. Kemudian ada hold down bed tadi yang saya bicarakan, dia fungsinya di atas, bagian atas untuk menjaga misalkan agar packingnya tidak bergerak ya, agar tetap gitu biar nggak banyak yang pecah atau ada yang terbang gitu ya, terbawa aliran udara. Oke, itu saja untuk kolom packing. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya disampaikan hari apa Pak Wawan ya? Senin ya? Iya, mulai minggu depan sepertinya Pak. Ya. Tetap Oke, semangat Bapak. ya mahasiswa. Ya, jadi ternyata ada yang jawab pelan aku udah. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, seperti biasa sebenarnya yang penting ini contohnya di contoh pengerjaan seperti ini di buku literatur ada ya, di literatur ada, Anda sebenarnya tinggal mengikuti saja, tapi yang penting bukan itu gitu ya, tapi yang penting ada sensasinya seperti kemarin setelah presentasi itu kan ditanya-tanya sama dosennya, oh ternyata harapannya adalah punya sense seperti itu dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau menghitung sih ya pasti bisa gitu. Tapi memahaminya itu nanti yang penting. Ini lebih sederhana daripada tray, tidak seperti tray kemarin ada berbagai macam uji macam-macam. Ini nggak begitu banyak. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya udah fokus pada ujian besok ya. Ujiannya jadi besok kan ya? Jadi Pak. Ya, sepertinya sudah pada sepanang mikirin ujian besok. Tenang lah, absorpsi lebih. Pak Wawan, ada yang mau ditambahkan Pak? Barangkali ada yang terlewat dari saya mengenai Oke, paling mengingatkan saja yang kemarin sempat banyak di kesalahan umum waktu perancangan. Ya tadi sudah diingatkan sama Pak Udin ya. Jadi kalau pakai grafik, kalian narik garis, tolong itu ditampilkan baik di laporan maupun di paper di PPT. Kemudian ya specification sheet diperhatikan ya angka-angka yang dimasukkan, kemudian satuannya itu harus benar, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Terus ya nalar perhitungannya, jadi kenapa rumusnya itu, kalau ngitungnya kan kami yakinlah kalian sudah jago, cuman maksudnya arti dari perhitungan-perhitungan itu yang mungkin akan ditanyakan oleh penguji. Ya, misalkan nanti ada
Optimumnya kalau di literatur katanya ini Pak 0,7 sampai 0,8 untuk mg per L-nya misalkan. Tapi alasannya apa? Nah, itu harus dipahami juga gitu ya. Jangan sampai terlewat. Kira-kira apa yang terjadi kalau di luar itu, di atas itu bagaimana, di bawah itu bagaimana gitu loh. Iya. Fenomena fisik lah ya intinya. Kira-kira apa yang akan terjadi. Iya. Paling itu saja Pak Udin. Oke, terima kasih Pak Awan. Sepertinya sudah pada jelas ya. Dan waktunya juga tinggal 3 menit. Sampai jumpa besok ya. Selamat belajar, mudah-mudahan besok ujiannya lancar ya. Kita jadinya menggunakan Google Classroom dan MS Team Pak Wawan ya. Ya, betul. Petunjuk sudah disampaikan ke ketua kelas. Petunjuknya sudah disampaikan ke ketua kelas. Kalau belum disampaikan, tagih saja ke ketua kelasnya ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.